Halo semua, kembali lagi di Posmakum Podcast Bicara Hukum dengan saya Eldi Nurdin. Podcast kali ini topiknya masih sama dengan podcast sebelumnya soal nikah siri yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang masih terikat perkawinan yang sah. Tapi kalau podcast sebelumnya bicara nikah siri dalam konteks pidana kejahatan perkawinan, kali ini pembahasannya soal nikah siri dalam perspektif pidana perbuatan zina. Oke teman-teman, di podcast ini saya tidak mengulang hal-hal pokok yang sudah diuraikan di podcast sebelumnya, karena pembahasan ini termasuk lanjutan dari podcast sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum lihat podcastnya, bisa ditonton videonya di atas ini. Namun perlu saya uraikan kembali soal definisi nikah siri yang dimaksud dalam podcast ini adalah perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama namun tidak dicatatkan. Kemudian menjadi kasus hukum karena salah satu dari pasangan nikah siri ini masih terikat perkawinan sah dengan pasangan lainnya. Dan pasangan sah lainnya ini keberatan dan melapor ke kepolisian. Jadi ini dasar pembahasan podcast ini. Oke, bicara soal kasus nikah siri dalam perspektif pidana perbuatan zina, saya mulai dari aturannya dulu soal pidana zina ini. Ini termuat dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Yang pokoknya pasal ini mengatur ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan apabila seorang laki-laki yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, atau sebaliknya, perempuan yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dan persetubuhan ini harus dilakukan suka sama suka. Nah, persetubuhan itu maksudnya adanya perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana dilakukan untuk mendapatkan anak. Jadi kelamin laki-laki itu masuk ke kelamin perempuan sehingga keluar air mani. Itu yang dimaksud dengan persetubuhan. Nah, sekarang dalam kasus nikah siri antara seorang laki-laki dan perempuan yang ternyata masih terikat perkawinan sah dengan pasangan lain, kemudian pasangan sahnya mengadu ke kepolisian dan berproses hukum. Kasus semacam ini bila dilihat dalam sudut pandang hukum pidana zina pasal 284 tadi, maka potensi jerat hukumnya bukan pada perbuatan nikah siri, tapi soal apakah pasangan nikah siri ini melakukan persetubuhan atau tidak. Jadi, pidana zina pasal 284 KUHP itu sasarannya di peristiwa persetubuhan. Artinya bila dalam kasus kawin siri tidak ada persetubuhan, ya tidak bisa dijerat dengan pasal pidana zina tentunya. Emang ada orang kawin siri tidak melakukan persetubuhan? Mungkin saja. Misalnya si laki-laki burungnya sudah mati, lemah syahwat dan sebagainya. Artinya tidak mungkin melakukan persetubuhan. Ini maksud saya soal beban pembuktian ada tidaknya pidana zina itu bukan hal yang mudah. Namun di podcast ini saya tidak membahas soal beban pembuktian suatu perkara pidana zina. Intinya dalam kasus nikah siri, bila kedua pasangan itu mengaku atau terbukti melakukan persetubuhan, maka dapat dijerat dengan pidana zina pasal 284 KUHP. Sebagai contoh, saya ambil kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Solok tahun 2014. Jadi putusannya ini saya download dari situs Mahkamah Agung. Jadi kasusnya begini, ada seorang laki-laki dan perempuan, keduanya merupakan pasangan nikah siri. Jadi mereka disidangkan di pengadilan berdasarkan laporan istri dari si laki-laki yang kawin siri ini. Kedua pasangan nikah siri itu disidangkan dengan ancaman pidana alternatif. Salah satunya diancam dengan pidana zina pasal 284 KUHP. Singkatnya, si laki-laki dan perempuan pasangan nikah siri itu oleh majelis hakim dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perzinahan dan turut serta melakukan perzinahan berkali-kali, yang mana si laki-laki masih terikat perkawinan sah dengan istrinya. Dan dalam putusan itu, pasangan nikah siri ini divonis masing-masing hukuman penjara 4 bulan. Jadi kalau diamati putusan zina pasangan nikah siri ini, pembuktian kuatnya ada pada pengakuan kedua terdakwa. Jadi si laki-laki dan si perempuan kawin siri ini di dalam sidang mengaku melakukan persetubuhan sampai 4 kali, meski mereka belum tinggal bersama-sama. Jadi ada pengakuan. Akan beda halnya bila pasangan nikah siri itu mengaku belum melakukan persetubuhan dengan segala bukti-bukti pembelaannya tentunya. Pertimbangan putusan hakim mungkin saja berbeda, ini mungkin ya.
Nah, jadi begitu teman-teman soal nikah siri ini dalam perspektif pidana zina. Namun sebenarnya kasus semacam ini masih bisa jadi perdebatan. Karena ada yang berpendapat persetubuhan yang dilakukan pasangan nikah siri tidak bisa dianggap sebagai perbuatan zina sepanjang perkawinan siri dilakukan sah menurut agama. Jadi perdebatan ini sebenarnya lebih pada membenturkan kasus nikah siri ke dalam perspektif hukum agama dan hukum pidana positif di Indonesia. Dan tentunya saya tidak akan membahas ke arah itu. Saya tidak punya kapasitas untuk bicara kaitannya dengan perspektif hukum agama soal kasus nikah siri semacam ini. Saya hanya sekedar mengurai soal masih ada potensi perdebatan kasus semacam ini. Jadi begitu teman-teman. Oke, itu saja podcast kali ini. Semoga podcast singkat dan sederhana ini bisa dipahami teman-teman, khususnya yang awam hukum. Dan jangan lupa dukung channel ini untuk bisa terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Salam.